Silakan support channel ini terlebih dahulu dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Tubo TV Merah Putih. Jadi di video sebelumnya kita sudah pernah mereview mengenai aplikasi Shopee Pinjam. Tapi di video sebelumnya banyak sekali yang bertanya untuk aplikasi Shopee Pinjam ini mengenai proses pencairannya. Jadi ada yang sampai 2 hari belum cair. Nah, di sini saya sudah tanyakan ke CS Shopee mengenai proses pencairan di aplikasi Shopee Pinjam ini. Di sini diinfokan waktu pencairan dananya itu 2 hari kerja dan kemungkinan berbeda-beda, dapat disesuaikan dengan kondisi dan bank yang digunakan. Jadi ya, di sini kita pahami kembali bahwa proses pencairannya itu berbeda-beda ya. Tidak harus sama. Misalkan di akun saya di sini prosesnya memang tidak sampai 1 sampai 2 jam, di sini hanya hitungan menit sudah berhasil masuk ke rekening bank saya. Jadi untuk Mas Anang Afandi ini tidak bisa langsung mengklaim bahwa semuanya itu hanya butuh waktu 1 sampai 5 menit. Kasusnya sama seperti ini. Karena memang semua akun itu beda-beda ya untuk proses pencairannya. Di sini saya jelaskan lagi, ini ada tahapan-tahapan proses pencairan dana di Shopee Pinjam. Di sini kita baca masalah syarat dan ketentuan yang berlaku agar proses pengajuan di Shopee Pinjam ini bisa berjalan lancar ya. Untuk pengajuan pinjaman itu periksa kembali untuk informasi banknya seperti nomor rekening dan nama pemilik rekening. Apabila sudah memasukkan nomor rekening yang tidak aktif atau diblokir, maka pengajuan Shopee Pinjam tidak akan berhasil dan tidak akan ditagihkan. Jadi kita tidak perlu khawatir jika dananya tidak masuk ke rekening bank yang kita ajukan pinjamannya. Untuk tagihannya tidak akan ditagihkan ke pengguna akun Shopee tersebut, dan kita bisa mengkonfirmasinya secepatnya ke Shopee CS Shopee-nya jika terjadi kendala yang tidak diinginkan. Pastikan nama yang tertera di rekening bank sesuai dengan KTP Anda. Jadi nama yang di rekening bank, nama akun banknya itu harus sama dengan KTP yang kalian upload di akun Shopee-nya saat verifikasi identitas sebelumnya. Nah, periksa kembali tagihan Shopee Pinjam dan Shopee PayLater Anda. Pastikan Anda tidak melakukan keterlambatan pembayaran. Jadi, ketika kita memiliki tagihan di Shopee Pinjam ataupun di Shopee PayLater, kita tidak bisa meminjam kembali jika kita tidak melakukan pembayaran. Artinya di sini kita tidak melakukan pembayarannya setelah jatuh tempo, tapi sebelum jatuh tempo kita masih bisa mengajukan pinjaman. Misalkan di sini kita ingin meminjam kembali ketika kita masih memiliki saldo terhutang. Tapi yang tidak diperbolehkan maksudnya di sini kita sudah melewati jatuh tempo dan kita baru mau meminjam kembali di aplikasi Shopee Pinjamnya. Tidak bisa diproses untuk pengajuan pinjamannya. Sebagai catatan juga perlu diperhatikan, selama pinjaman diproses, kita tidak bisa melakukan pengajuan pinjaman baru. Jadi tunggu sampai pinjaman berhasil baru kita bisa mengajukan pinjaman kembali. Setelah pinjaman sebelumnya selesai, dibayarkan dan masih memiliki sisa limit, barulah kita bisa meminjam ulang. Nah, apabila pengajuan masih ditolak, silakan cek kembali data diri dan pastikan semuanya telah terisi dengan lengkap dan benar. Jika mengalami kendala saat pengajuan Shopee Pinjam, silakan hubungi customer service Shopee-nya di 1500702 atau melewati aplikasi Shopee di agen live chat Shopee-nya. Jadi kalian tanyakan langsung mengenai permasalahan yang terjadi di aplikasi Shopee. Kalian bisa ditanyakan semua melalui customer service ataupun live chat di Shopee-nya. Di sini kita akan lakukan pinjaman ulang. Di sini ada contohnya pembayaran bulan ini untuk jatuh temponya. Ini masih ada saldo terhutang ya, dan kita akan mengajukan pinjaman ulang dengan nominal yang berbeda dari sebelumnya. Apakah proses pencairannya lebih cepat ataukah lebih lambat? Nah, kalian bisa lihat di sini
kita akan mengajukan proses pinjaman 500.000 ya. Sebelumnya 200.000 itu 2 kali kita lakukan pinjamannya, dan prosesnya itu hanya 1 sampai 5 menit untuk prosesnya. Nah, untuk tenor waktunya bisa kita pilih durasi pinjamannya 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Nah, untuk rekeningnya di sini memang sudah terverifikasi untuk rekening bank yang saya cantumkan di aplikasi Shopee Pinjam ini, karena memang cocok untuk nama rekeningnya dan nama di KTP-nya. Jadi proses verifikasinya pun cepat untuk rekening banknya. Itu hanya 1 hari kerja untuk proses verifikasi rekening bank. Selanjutnya tinggal pilih durasi pinjaman mulai dari 2 bulan, 3 bulan, dan 6 bulan. Setelah itu kita perhatikan juga untuk pembayaran pinjaman bulanannya, karena di sini terkena biayanya itu flat 1%, itu 5.000, dan untuk biaya bunga bulanan itu akan ditambahkan dari total jumlah pinjamannya ya, dibagi per bulannya. Misalkan di sini 500.000, itu kita memiliki tagihan jika 3 bulan itu tagihannya sekitar 191.000, itu sudah ditotal dengan bunga bulanannya. Jadi kalian kalikan saja dari nominal jumlah pinjaman. Misalkan di sini 500.000 kalikan 5% itu sekitar 25.000 ya. Jadi misalkan 2 bulan, di sini kita pilih tenor 2 bulan saja agar bunga bulanannya itu hanya 2 kali ya. Jadi 25.000 kali 2 itu hanya 50.000 dari pinjaman 500.000 jika durasi pinjaman 2 bulan. Dan jika 3 bulan tinggal dikalikan 3 dari 25.000 yaitu 75.000. Jadi 575.000 jika kita meminjam dalam waktu 3 bulan. Ini tinggal masukkan PIN Shopee-nya. Kita tunggu prosesnya. Apakah proses pinjaman di sini lebih cepat? Nah, di sini ada proses pengajuan pinjamannya langsung sukses, verifikasi rekening langsung berhasil, dan pencairan pinjaman sedang diproses. Nah, disinilah yang biasanya terjadi kendala. Kita tunggu sebentar, kita refresh di jam 17:47 untuk pengajuannya. Nah, di sini langsung pinjaman berhasil ditransfer ke rekening bank. Sama seperti sebelumnya, prosesnya cepat untuk pencairan dana pinjaman berhasil ke rekening bank. Pada jam 17:48 ini waktu dan tanggalnya sama. Dana sudah berhasil ditransfer kurang lebih 1 menit ke rekening bank. Dan ini mutasi rekening dari mandirinya Shopee Minhos. Ini 495.000 setelah dipotong biaya adminnya 5.000 ya. Semoga bermanfaat untuk informasinya. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa support channel ini dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.